Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Romo. Alhamdulillah. Iya. Ada apa ya ini? Tumben banget nih kemarin. Begini Romo, karena memang dari teman-teman sadulur semuanya banyak kasih masukan ke saya. Masalah? Kenapa sih nggak dibikin channel aja gitu untuk membahas pengetahuan Romo atau sejarah yang artinya memang lebih supaya kita tuh bisa melihat secara jelas, gamblang, tanpa harus mungkin ya Romo nulis-nulis lagi ya, walaupun memang nanti bakal ada tulisan-tulisan Romo yang artinya memang bisa membuat teman-teman ini atau sadulur ini ya mengerti. Nah, ini saya datang ke sini dan bertemu dengan Romo ini ingin membahas satu sejarah Romo. Misalnya sejarah apa nih? Sejarah tentang asal muasal satu daerah. Contohnya? Seperti misalkan ada nama daerah. Kenapa sih daerah ini dinamakan misalkan Brebes gitu kan? Kok bisa kasih nama Brebes gitu misalkan? Nah, tapi yang saya mau tanya ini bukan Brebes Romo. Gitu. Tapi yang saya mau tanyakan ini. Ngopi. Ya Romo silakan. Saya sampai lupa nawarin kopi nih. Yang saya mau tanyakan ini nama satu daerah, yaitu nama daerah tersebut ini namanya Cakung Romo. Cakung mana nih? Cakung ada berapa tempat loh? Satu, Cakung yang di Pondok Gede tuh, Cakung Bayangan. 2, 3, Cakung yang di daerah Kronjo, Tangerang. Terus Cakung juga kayaknya ada di daerah Banten, ada satu lagi tuh. Jadi yang mau dibongkar yang mana nih? Nah, kalaupun memang artinya banyak nama Cakung yang artinya memang Romo tahu, saya juga pernah dengar itu Romo. Jadi yang saya mau tanyakan ini tentang sejarah Kampung Cakung yang ada di wilayah Jakarta Timur. Oh, Cakung daerah kita. Betul. Ya kebetulan memang Romo sendiri kan orang Cakung. Saya juga orang Cakung. Nah, nggak salah dong Romo nih. Kita menguak sejarah asal muasal Kampung Cakung yang terletak di wilayah Jakarta Timur. Yang artinya memang di sini perbatasan antara wilayah Jakarta dan Bekasi. Jadi seperti itu. Nah, ini sejarah Cakung yang mau dibuka. Cakung tahun berapa nih kira-kira? Kalau dibilang tahun berapanya, lebih ke awal Romo. Sebelum asal muasal. Benar, asal muasal. Jadi apakah nama Kampung Cakung ini sebelum Kampung Cakung itu ada nama lagi gitu Romo? Mulai dari situ sampai akhirnya tempat tersebut atau daerah tersebut diberikan nama Cakung atau dikenal sebagai daerah atau Kampung Cakung. Paham. Begini deh awalnya nih. Menurut narasumber yang Romo dapat ya, riwayat Cakung ini sebelum jadi Kampung Cakung itu dulu ya merupakan rawa-rawa yang menjadi lintas atau lalu lintas perahu-perahu kecil, perahu-perahu besar. Di antaranya dulu di daerah yang sekarang disebut Ujung Kerawang itu dulu pelabuhan ya. Nah, rawa-rawa yang ada di daerah Cakung ini sebelum jadi Kampung Cakung, kalau kita ambil dari utara misalnya disebut Muara Sunda. Muara Sunda. Ya, sekarang itu jadi Marunda ya. Gitu. Dari Marunda tadi, dari Muara Sunda tadi, terus kalau kita ke selatan, ya kan, itu masuk ke Rawa Malang, ya. Nah, dari Rawa Malang masuk lagi sebelum sampai Pulau Aren nih. Pulau Aren itu Cakung nama sebelumnya ya. Betul. Nah, itu melintasi lagi nih ke Rawa Bugis ya. Sekarang kalau sekarang Rawa Bugis namanya ya.
terus ke Rawadaon, terus ke Rawakura. Nah barulah sampai tuh ke Pulau Aren. Jadi sebelum nama Cakung dulunya namanya Pulau Aren. Pulau Aren ya? Ya. Kenapa Pulau Aren ini bisa berubah jadi Cakung? Mau tahu nggak? Iya jelas dong. Nah, jadi ceritanya begini. Waktu abad 14 Masehi ya, entah tahun tepatnya apakah itu 1400 berapa. Nah, tapi yang jelasnya ini adalah abad ke-14. Nah, di mana pada saat itu kita ambil dari asal muasalnya dulu nih ya. Dulu pernah ada seorang pengelana, seorang jenderal yang datang dari negeri Tiongkok atau Mongol ya. Nah, itu yang diperintahkan oleh Kaisar Ming ya. Nah, abad 14 itu abadnya Kaisar Ming. Nah, Kaisar Ming ini memerintahkan kepada Laksamana Sampokbo untuk mencari jejaknya dari Laksamana Cheng Ho ya, atau Sampokong ya. Nah, dengan membawa 25.000 pasukan ya, karena Laksamana Cheng Ho ini sudah puluhan tahun tidak ada kabar berita ke Kaisar Ming, ke negerinya, sehingga diperintahkanlah Laksamana Sampokbo ini untuk mencari di mana keberadaannya Sampokong. Nah, berangkatlah ini mereka dari mana? Dari negeri asal mereka. Gitu. Nah, mereka terdampar di mana? Di daerah Champa ya pada saat itu. Mungkin sekarang Kamboja kali ya. Kamboja. Iya. Nah, bertemulah dengan salah seorang mantan ya dari pasukan Laksamana Cheng Ho yang bernama Lo Quikian itu ya. Nah, Lo Quikian terus mereka Laksamana Sampokbo ini minta diantar oleh Laksamana Lo Quikian untuk mencari di mana keberadaannya Panglima Cheng Ho. Nah, dari Laksamana Kokian inilah ditemukan jejaknya. Ternyata Laksamana Cheng Ho ya ada di daerah Semarang. Iya. Ya, ada di daerah Semarang. Jadi bersama Laksamana Lo Quikian di situ ikutlah salah seorang dari keluarganya atau iparnya Laksamana Quikian yang bernama Hasanuddin. Beliau seorang guru agama Muslim ya, agama Islam. Dalam perjalanan ini Laksamana Quikian beserta Laksamana Sampokbo tadi, nah ini menuju ke Pulau Jawa. Ya. Menuju ke Pulau Jawa, kemudian mereka mendarat di Semarang. Ya. Mereka mendarat di Semarang dan menemukanlah jejaknya Sampokong. Nah, rupanya Panglima Cheng Ho ini atau Sampokong ini nggak mau kembali ke negaranya. Iya. Dia ingin belajar agama Islam di situ oleh para wali ya. Sehingga tidak mau kembali ke negaranya. Akhirnya Laksamana Sampokbo setelah bertemu di mana adanya daripada Laksamana Cheng Ho tadi, mereka bersama sebagai pasukannya kembali lagi ke negaranya. Nah, di sini ada satu kisah di sini di mana Hasanuddin tadi yang ketika itu ikut dalam rombongan tersebut. Hasanuddin anak dari Syekh Yusuf ya, dari negeri Champa. Ya. Gitu. Nah, kebetulan beliau itu ada iparnya dari Laksamana Lo Quikian. Nah, pada dalam perjalanan istrinya ikut. Nah, istrinya ikut yang bernama Fatimah. Nah, istri beliau wafat terkena demam. Ya, terkena demam malaria pada saat itu. Kemudian dimakamkanlah di Pulau Batak, di daerah Kerawang.
Nah, karena istrinya wafat, perjalanannya dari Hasanuddin tidak dilanjutkan ke Semarang. Jadi yang mengantar ke Semarang ini Laksamana Cengho dan Laksamana Sampogo beserta pasukannya. Kembalinya dari Semarang tadi, dan pasukan Laksamana Sampogo ini kembali ke negerinya. Laksamana Lokikian ini nggak kembali ke Campak karena masih dalam badan berkabung atas wafatnya tadi siapa istri dari Syekh Hasanuddin. Nah, akhirnya dengan sekian ribu orang ini pasukannya, nah tertinggallah di Pulau Batak pada saat itu. Nah, akhirnya apa? Ramailah pasukan di sini sampai sehingga Syekh Kuro ini mendirikan Syekh Hasanuddin yang sekarang disebut lebih dikenal Syekh Kuro. Betul. Mendirikan pondok pesantren di Kerawang. Yang di Kerawang itu ya? Betul. Nah, kemudian ya setelah salah seorang murid dari Syekh Kuro ini ya menjadi istri Prabu Siliwangi. Siapa namanya? Nah, itu disebut Sobang Larang. Oh, Sobang Larang. Iya. Jadi, nah dari sinilah kemudian karena Pulau Bata ini sudah kepenuhan orang. Dulu Pulau Bata itu namanya Pulau Kelapa ya. Sekarang disebutnya Pulau Bata. Udah kebanyakan orang, akhirnya sebagian dari pasukan yang tadi ikut ya, dipindahkanlah oleh Prabu Siliwangi ke daerah Pulau Kosong, pada saat itu disebutnya Pulau Aren. Nah, disebutlah Pulau Aren. Mereka ini ditempatkan di sini, dibuatlah satu wilayah untuk bentengan pertahanan kerajaan Pajajaran di wilayah Sunda Kelapa. Jadi Sunda Kelapa itu bukan hanya Tanjung Priuk, Pasar Ikan, ya. Jadi yang disebut Sunda Kelapa itu daerah perairan Sunda ya. Nah, dulu Cakung masuk ke daerah perairan Sunda. Itu. Jadi Prabu Siliwangi ini menempatkan pasukan dari Mongol ini di daerah Pulau Aren. Nah, di Pulau Aren inilah dipimpin oleh siapa? Nah, oleh Laksamana Lokikian. Nah, beserta keluarganya Laksamana Laksamana Lokikian dan Laksamana Lokianji. Serta ada satu lagi di situ disebut apa? Dampu Awang. Nah, Dampu Awang ini yang kemudian menjadi mertuanya Prabu Siliwangi. Ya, dari istri ketiganya Prabu Siliwangi yang bernama Aci Putih. Nah, di Pulau Aren ini mereka membikin bentengan yang terdiri dari beberapa orang jenderal yang kemudian oleh Prabu Siliwangi diberikan jabatan. Ya. Di mana Laksamana Kuikian diberikan jabatan sebagai pengawas pantai wilayah utara. Di antaranya Muara Sunda, Muara Gembong, dan seterusnya sampai ke daerah Banten ya. Itu. Dan juga dikasih gelar di situ sama Prabu Siliwangi. Itu siapa namanya? Nah, bukan lagi Laksamana Lokikian. Oleh Prabu Siliwangi mereka diberikan gelar disebut apa? Rakean Jaya Laksana. Rakean itu gelar ningrat ya, gelar keladenan atau gelar bangsawan. Gitu. Nah, Laksamana Lokianji diberikan gelar lagi. Nah, beliau ditugaskan sebagai apa? Pengawas sungai-sungai. Karena pada saat itu ya lalu lintas tuh cuma melalui perairan, melalui sungai ya. Baru diberikan nama siapa? Gelarnya Laksamana Rakean Jagabaya. Nah, ini Laksamana Lokianji diberikan gelar Rakean Jagabaya. Nah, jadi terus satu lagi nih dari
pembesar-pembesar tadi dari kelompok orang-orang Mongolia tadi nih. Masih yang jenderal-jenderal tadi. Betul. Siapa? Nah, ini ada dikenal juga di situ Laksamana Lobancong. Ya. Nah, Laksamana Lobancong. Ini dikasih apa jabatannya? Itu Rakean Jagawana. Rakean Jagawana, pengawas hutan ya. Nah, Lobancong ini sampai sekarang juga namanya menjadi toponimi ya di daerah Cikarang Utara, Kampung Bancong ya. Itu. Namanya Rakean Jagawana. Nah, ada satu lagi nih yang nggak mau pisah dari Syekh Hasanuddin. Nah, itu namanya siapa? Lo Buntong. Ya, atau disebut juga sekarang disebut Syekh Gentong. Ya, itu. Nah, itu ini ceritanya. Nah, kemudian mereka memiliki apa di Pulau Aren tadi dibabat menjadi sebuah bentengan. Dinamakanlah bentengan itu Cakung. Nah, tahu artinya Cakung? Belum tahu, Romo. Belum tahu. Belum tahu? Belum. Itu diambil dari, kalau nggak salah itu diambil dari bahasa Tiongkok apa katanya. Cak itu daya, kung itu upaya. Jadi daya upaya Prabu Siliwangi membuat bentengan di pesisir pantai ya Sunda Kelapa. Dulu Cakung kena rawa-rawa termasuk pesisir pantai ya. Nah, daerah Cakung itu daerah pesisir pantai. Kalau sekarang kan daerah perumahan karena banyak rumah. Betul. Kalau zaman dulu masih kebun kosong, rawa-rawa, kampung kan gitu. Nah, jadi nah dari nama itulah akhirnya terjadilah perubahan nama. Nama Pulau Aren menjadi nama Cakung. Nah, sampai saat ini tuh. Ya, nah, begitu ceritanya. Jadi ini sangat menarik ya Romo ya. Artinya gini, tadi saya sudah mendengar Romo memaparkan sejarahnya dari asal muasalnya, dari mana akhirnya Kampung Cakung ini terbentuk atau terkenal dengan nama Cakung. Ya memang tadi saya coba untuk mereview lagi yang di awal, kalau beliau ini artinya memang para pendiri Kampung Cakung ini berawal dari beliau mencari keberadaan Laksamana Chengho. Iya, betul. Ini sangat menarik, Romo. Iya. Artinya memang ya, tapi saya nggak mau bahas sekarang ini. Nanti akan ada pengembangannya lagi atau pemekaran lagi dari sejarah tersebut. Tentang Laksamana Chengho, karena beliau ini memang udah sangat dikenal di negara kita ini. Dan Laksamana Chengho juga banyak yang apa namanya di sini banyak pengikut-pengikutnya yang tertinggal di daerah kita. Oh begitu. Salah satunya yang di Ancol itu, yang jadi kelenteng pasir putih. Nah, dia ini dulu juru masaknya dari pasukan Laksamana Chengho yang namanya Lo Sui kalau nggak ya. Lo Susui. Ya, nah itu yang menikah dengan anak seorang ulama ya. Nah, yang namanya bininya kalau nggak salah namanya Setiawati. Ya, dia menjadi Muslim. Emang Muslim sih. Pasukan-pasukan yang diutus oleh Kaisar Ming ini semuanya Muslim ya. Nah, kenapa? Dalam kunjungan kesultanan soalnya. Itu. Jadi Sampokong ini pasukan Muslim ya. Dari Kaisar Ming, terus Sampokbo, nah Lokikian ini Muslim semua. Mereka. Kenapa? Karena perintahnya itu Sampokong dulu diperintahkan untuk kunjungan ke negara-negara kesultanan yang berada di Nusantara ini kita, dan dia juga yang berada di Asia Tenggara pada saat itu. Nah, itulah. Jadi kalau Sampo Susui Muslim dan menikah dengan anak seorang Sayyid ya kalau nggak salah itu maaf ya. Nah, itu disebut Sayyid Ereli kalau nggak salah. Dia punya putri bernama Setiawati, ini ya mau Muslim. Dan sampai sekarang pun
makamnya menjadi sebuah kelenteng ya di Pasir Putih Ancol. Yang tadi dibilang nama kelentengnya itu ya kelenteng Pasir Putih itu. Nah, kelenteng Pasir Putih itu yang di Ancol tuh. Nah, itu salah satu pengikut atau juru masaknya dari siapa? Dari Sampokong itu. Jadi yang akhirnya para pengikut atau jenderal-jenderal ini yang dibawa kepemimpinan Laksamana Cheng Ho ini sudah ketemu akhirnya ketemu sama Laksamana Cheng Ho. Iya, ketemu di Semarang. Oh, di Semarang awalnya. Ya, Laksamana Cheng Ho nggak mau balik ke negaranya, ingin gitu. memperdalam ilmu tasawuf para wali. Nah, sehingga ketika beliau sudah memperdalam ilmu tasawuf di Semarang, sehingga beliau dijuluki siapa? Sunan Kuning. Nah, Sunan Kuning itu bernama Laksamana Cheng Ho. Nah, kaitannya dengan Cakung, nah dalam perjalanan tadi itu, ya kan, pencarian. Nah, sehingga terjadilah Kampung Cakung itu karena berawal dari pencarian jejak Laksamana Cheng Ho. Dan Cakung bukan itu aja ya, banyak jago-jagonya, nanti aja dah itu ya. Terus berarti memang situs-situsnya juga banyak. Iya. Betul. Nah, kalau yang paling terdekat dengan Cakung ini ya ini artinya di dalam sekitar ya nanti kita akan balik lagi ke asal muasal Kampung Cakung ini. Memang tadinya itu daerahnya secara geografisnya ya kan itu memang perairan Romo ya. Betul, perairan. Makanya ada nama pulau gitu. Ya. Jadi apakah setelah tadi yang dari Kerawang ini akhirnya diberikan tempat di Pulau Aren tersebut atau kemana dulu nih Romo nih? Enggak, langsung Pulau Aren. Langsung ke Pulau Aren? Iya, karena kan begini nih. Atau hutan aren tuh ya? Nah, hutan aren. Karena perjalanan dari Kerawang sampai Pulau Aren ini melalui rawa-rawa. Contohnya di daerah Bekasi ada rawa tembaga, ya kan? Terus sana lagi rawa sapi, ya kan? Nah, dan mulai dari sana dari Kerawang rawa gede, rawa sapi dan terus sampai ke rawa bambu, rawa pasung, nah rawa kuning, rawa bebek, sampai ke Pulau Aren tadi. Itu rawa-rawa ke timurnya juga. Ini jadi luar biasa nih Romo. Ya, jadi kan sangat menarik. Pakai kapal tuh. Ya nanti akan saya coba nanti akan bicara sama tim itu apakah nanti ya kita tinggal menunggu respon ya. Artinya memang dari teman-teman atau sadulur semuanya ketika nanti ada pertanyaan asal muasal kampung di sekitar pulau di sekitar Cakung ini ya nanti akan kita bahas kemudian hari. Nah, artinya gini Romo, balik lagi ke Kampung Cakung setelah beliau ini mendapatkan izin dari Sang Prabu Siliwangi tersebut. Apa yang akhirnya mereka lakukan terhadap pulau tersebut, Romo? Oh, mereka ini dimandatkan oleh Prabu Siliwangi menjadi benteng pertahanan kerajaan Pajajaran di wilayah pesisir pantai Sunda Kelapa. Pulau tersebut dijadikan benteng. Atau gini, apakah dibangun juga seperti bentengan tersebut apa gimana, Romo? Betul, dibangun tapi bukan dengan tembok, tapi dengan kayu-kayu aren. Oh ya, saya mengerti. Jadi begini, setelah membabat pohon atau pohon aren tersebut, pohon aren ini nggak dibuang, tapi dijadikan pembatas atau dijadikan bentengan. Iya. Nah, disitulah mereka mulai mendidik, ya. Nah, karena pada saat itu Pulau Aren kosong, nggak ada penghuni. Nah, gitu. Yang tadi saya simak, gini? Setelah jadi bentengan, ya namanya benteng pasti ada Romo, pasti ada pintu masuk lah gitu kan. Nah, apakah nama Cakung ini hanya sekedar dikenalkan ataupun ditulis gitu, ataupun mungkin ya dengan sendirinya mereka tahu kalau tempat itu yang tadinya hutan aren atau pulau aren itu menjadi Cakung itu, Romo? Ya awalnya mereka Pulau Aren ini tidak tahu kalau menjadi Cakung, karena kan ada tulisan di situ.
Oh, jadi ditulis di pintu gerbang. Ya, ditulis di pintu gerbang, dan di pintu gerbang itu disebut ujung benteng ya. Sekarang jadi kampung ujung benteng. Oh iya, nanti kita bahas Ya, lagi tuh. Wah, seru sekali lagi. nih. Nah, itu akhirnya dari lalu lalang orang yang melalui kendaraan perahu tadi, karena di situ ada pelabuhan kecil kan, yang disebut pelabuhan Ujung Kerawang, ya kan? Ujung Kerawang, Ya, Ujung Kerawang. Lah, dekat sebelah. Buaran kalau begitu. Nah, sebelahnya Cakung, ya sebelahnya. Nah itu Apa Buaran juga ada namanya tadinya? Buaran maksudnya? itu namanya kan dulu dari kata pusaran air, buaran. Buaran, Ya. yang akhirnya sekarang jadi nama Buaran. Iya, 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 iya. Nah, itu bersebelahan dengan apa? Cakung. Dan dia apa rawaknya? Rawa Kura namanya. Itu. Nah, kalau ke arah timurnya nih. Nah, ke arah timurnya masuklah dari ujung benteng tadi, mulai masuk ke Pulau Gebang. Pulau Gebang. Dari Pulau Gebang mereka yang menggunakan ini masuk wilayah bentengan Cakung ya. Nah, masuk ke daerah apalagi perairan Buaran dan Ujung Kerawang, terus masuklah ke Pulau Aren yang jadi Cakung. Nah, yang terdekat lagi dari Pulau Aren adalah kampung Pulau Jahe. Nah, sehingga di situ ada kampung disebut Kampung Jembatan. Ya. Nah, kenapa? Karena dulu tempat transitnya atau berpindahnya orang-orang kalau mau ke Pulau Jahe, jalur pendek yang bisa dilintasi adalah dari kampung apa namanya Pulau Aren ini atau Cakung melalui kampung Jembatan tadi yang disebut Kampung Jembatan. Nah, itu juga bekas pelabuhan. Kalau sekarang mungkin ya, kalau saya nalar ini ya, kalau sekarang disebutnya Kamjet kali Romo ya. Ya. Disingkatnya sama masyarakat itu. Lu mana Buaran Kamjet gitu, Kampung Jembatan gitu. Penggilingan. Jadi memang artinya pertanyaan tadi tentang saya bertanya tadi sama Romo ini tentang sejarah asal muasal Kampung Cakung. Ini sudah terjawab nih Romo. Yang artinya asal muasal Kampung Cakung ini perlu digarisbawahi, ini artinya memang Pulau Aren. Sebelum menjadi Cakung. Ya. Jadi nanti kita bicara siapa pendirinya kan gitu kan. Artinya nanti yang saya akan mencoba Ya, untuk pendirinya itu. nanti akan saya coba susun satu persatu. Ya. Siapa yang akhirnya menempati tempat tersebut gitu. Jadi memang asal muasal Kampung Cakung yang pertama adalah awalnya adalah Pulau Aren atau hutan aren yang akhirnya diberikan wewenang oleh sang Prabu tadi, Prabu Siliwangi, Raden Pemanah Rasa, Pemanah Dewa ya Romo ya, kepada orang-orang yang arti jenderal-jenderal ini yang memangnya tadi ikut bermukim di Kerawang bersama Syekh Kuro, menempati Pulau Aren tersebut. Yang akhirnya Pulau Aren tersebut dibuatlah satu buah bentengan. Nah, di depan bentengan tersebut dituliskanlah itu nama Cakung. Begitu Romo? Betul. Ya, artinya memang yang artinya ini tadi saya sudah tulis, Cakung itu yang artinya daya upaya. Ini dari bahasa orang Belasono dah, orang Mongol. Oh, bahasa orang Belasono. Ya, ya memang jadi poin yang tadi yang di asal muasal Kampung Cakung ini sudah terjawab. Terima kasih Romo. Yang kemudian memang ada pertanyaan lagi. Siapakah orang-orang atau para petinggi tersebut yang membangun atau mendirikan bentengan tersebut? Lah kan tadi udah. Nah, mereka yang dikasih tadi jabatan seperti Laksamana Kwikyan, Laksamana Lokyanji. Inilah mereka ini yang membangun. Yang akhirnya tadi mendapat gelar. Yang pertama tadi saya sudah catat ini.
Yang pertama adalah Laksamana Loquikian. Ya. Akhirnya beliau mendapatkan gelar Rakean Jaya Laksana. Rakean Jaya Laksana. Nah, yang kedua adalah Lokianji. Lokianji. Nah, yang dapat gelar Rakean Jagabaya. Rakean Jagabaya. Nah, beliau-beliau inilah yang membabat bola aren beserta kelompok rombongannya. Ya. Dan di situ makanya tidak heran kalau sampai hari gini kenapa orang Cakung, nah banyak keturunan rombongan, nanti kita bahas ya, gitu. Keturunan dari mereka gitu. Jadi memang ya alhamdulillah, terima kasih Romo, ini sudah apa namanya, sudah terbongkar nih, sudah terjawab pertanyaan saya tentang asal muasal Kampung Cakung. Ya. Yang kemudian memang nanti kita akan bahas kembali siapa pendiri Kampung Cakung yang memang nanti kita susun. Iya, nanti kita susun. Apa ini masih tahunnya sama masih? Tahunnya masih sama. Ya, nanti kita bikin satu buah apa namanya kesimpulannya, dan juga namanya juga sudah. Nanti akan kita pertanyaan lagi nih Romo. Untuk selanjutnya itu nanti situs apa saja gitu kan ya. Yang dijadikan sebagai bukti peninggalan dari para pendiri Kampung Cakung. Tapi nanti ya Romo ya, untuk saat ini memang yang kita bahas asal muasal. Jadi begitu dulu ya Romo ya. Atur nuhun Romo. Jadi buat para sadulur, para teman-teman sekalian, sudah terjawab asal muasal Kampung Cakung oleh Suhu Jajah, yang memang ini sangat luar biasa, sangat menarik, yang nanti kita bisa mengambil satu buah pelajaran siapa jati diri atau apa jati dirinya Kampung Cakung tersebut, apakah berasal dari mana. Memang sudah ada jawabannya tadi. Buat teman-teman yang memangnya ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar, yang mudah-mudahan nanti bisa membangun satu buah pertanyaan yang sangat luar biasa, yang akhirnya membuat channel kita ini menjadi lebih besar lagi. Betul ya Romo ya? Jadi hatur nuhun, terima kasih Romo. Saya cium tangan dah kalau begini dah. Jadi alhamdulillah sudah terjawab asal muasal Kampung Cakung. Kurang lebihnya memang saya pribadi mohon maaf Romo kalau ada salah-salah kata. Buat sadulur, buat teman-teman sekalian, silahkan ditulis. Saya ulangin kembali, ada pertanyaan tentang sejarah apa ataupun pertanyaan yang berkait dengan sejarah Kampung Cakung, silahkan ditulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam.